teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membagikan informasi terbaru mengenai apa sih penyakit kista ovarium tersebut. Nah, untuk itu, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman melihat ataupun pernah mendengar atau bahkan mungkin pernah mengalami yang namanya penyakit kista ovarium? Tentu pertama kali ketika teman-teman mendengar, melihat, atau bahkan mengalami penyakit kista ovarium tersebut, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak teman-teman. Sebenarnya apa sih penyakit kista ovarium tersebut? Apa tanda dan gejala dari penyakit kista ovarium tersebut? Lalu, apa penyebab dari penyakit kista ovarium tersebut? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin muncul di benak teman-teman ketika pertama kali mendengar, melihat, atau bahkan mengalami penyakit kista ovarium tersebut. Nah, untuk itu, di video kali ini saya akan membahas sedetail mungkin mengenai apa itu penyakit kista ovarium, bagaimana tanda dan gejala bagi orang-orang yang mengalami penyakit kista ovarium tersebut, dan bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penyakit kista ovarium tersebut. Dan masih banyak pembahasan lain mengenai penyakit kista ovarium tersebut. Untuk itu, saksikan pembahasan berikut. Penyakit kista ovarium dapat terjadi akibat terbentuknya kantung yang berisi cairan di ovarium atau hidung telur. Tanda ataupun gejala bagi seseorang yang memiliki penyakit kista ovarium adalah: yang pertama, nyeri atau kembung di bagian perut. Yang kedua, sulit buang air kecil atau sering buang air kecil. Yang ketiga, rasa sakit di punggung bagian bawah. Yang keempat, nyeri selama hubungan intim dengan pasangan. Yang kelima adalah nyeri haid dan pendarahan yang tidak biasa. Yang terakhir adalah kehilangan nafsu makan ataupun perut terasa penuh pada saat makan. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana pembahasan mengenai proses terjadinya kista ovarium tersebut, nah kita juga perlu tahu sebenarnya apa penyebab dari terjadinya penyakit kista ovarium tersebut. Yang pertama adalah terjadinya haid ataupun menstruasi tidak teratur. Jika seseorang yang memiliki siklus haid tidak teratur, maka akan berakibat buruk bagi tubuhnya. Salah satunya adalah bisa menyebabkan penyakit kista ovarium tersebut. Mengapa demikian? Karena terjadinya penumpukan darah kotor di dalam tubuh yang seharusnya dikeluarkan. Yang kedua adalah seseorang yang mengalami gangguan hormon. Hormon yang terganggu dapat juga menyebabkan penyakit kista menyerang pada tubuh. Hal tersebut terjadi karena seseorang tidak memiliki pola hidup sehat dalam kesehariannya. Yang ketiga adalah seseorang yang mengalami penyakit kolesterol. Jika seseorang yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi, dapat menimbulkan penyakit kista ovarium tersebut. Oleh karena itu, harus mengurangi mengkonsumsi makanan berlemak.
Yang kelima adalah seseorang yang sering mengkonsumsi obat subur untuk program kehamilan. Meminum obat subur yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit kista ovarium. Oleh karena itu, konsumsilah obat penyubur kandungan dari bahan alami seperti kacang hijau ataupun toge. Setelah kita mengetahui apa penyebab dan bagaimana tanda dan gejala dari penyakit kista ovarium tersebut, nah kita juga perlu tahu bagaimana cara mengobati seseorang yang sudah mengalami penyakit kista ovarium tersebut. Nah, simak penjelasan berikut. Jika penyakit kista ovarium masih tergolong jinak, maka cara untuk mengobatinya dengan menggunakan obat-obatan. Namun, jika sudah tergolong ganas atau parah, maka tindakan selanjutnya adalah dengan menggunakan tindakan operasi. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai penyakit kista ovarium tersebut, maka kesimpulan dari video saya ini adalah penyakit kista ovarium dapat terjadi pada kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Nah, perlu diketahui juga bahwa penyakit tersebut tidak menunjukkan gejala ataupun tanda bagi seseorang yang mengalami penyakit ini. Untuk itu, cara untuk mencegah terjadinya penyakit kista tersebut, ada baiknya kita menjaga pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan pada daerah intim kita. Untuk itu, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.